Kelompok Tani Sejahtera Rebobong Kidul Mororejo Tempel, Ketua Moh Santoso. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November 2023, di UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Pangan dan Perikanan Wilayah 3. Saya, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, mengukuhkan kelompok tani sebagai berikut. 1. KWT Mekar Jamblangan Margomulyo Seyegan sebagai kelompok kelas lanjut. 2. Kelompok Tani Sejahtera Rebobong Kidul Mororejo Tempel sebagai kelompok kelas lanjut. 3. KWT Menur 2 Pisangan Sumberjo Tempel sebagai kelompok kelas lanjut. 4. Kelompok Tani Ngudi Makmur Blumbang Merdikorejo Tempel sebagai kelompok kelas lanjut. 5. Kelompok Ternak Ngudi Raharjo Blimbingan Tambak Rejo Tempel sebagai kelompok kelas lanjut. 6. Kelompok Tani Mardi Makmur Janturan Tirtoadi Melati sebagai kelompok kelas lanjut. 7. KWT Sekardadi Jagalan Margodadi Sayegan sebagai kelompok kelas pemula. 8. KWT Ngudi Rejeki Sompoan Margomulyo Sayegan sebagai kelompok kelas pemula. 9. KWT Arumsari Bakalan Sumberadi Melati sebagai kelompok kelas pemula. 10. KWT Sumber Rejeki Bedingin Sumberadi Melati sebagai kelompok kelas pemula. 11. KWT Ngudi Rahayu Domban Mororejo Tempel sebagai kelompok kelas pemula. Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian dari tim penilai dengan indikator penilaian, kemampuan merencanakan kegiatan, kemampuan mengorganisasikan, kemampuan melaksanakan kegiatan, kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, kemampuan mengembangkan kepemimpinan. Dan saya percaya bahwa kelompok saudara akan semakin dinamis, semakin berkembang, dan mendapatkan pendampingan sesuai klasifikasinya, serta akan lebih maju bersama kelembagaan tani yang lainnya di Kabupaten Sleman. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, Suparmono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang Lingkup Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, yang kami hormati Panewu Sayegan, Panewu Melati, dan Panewu Tempel, serta yang kami hormati undangan sekalian yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di UPTD BP 4 Wilayah 3 Sayegan dalam acara Forum Komunikasi Masyarakat Pertanian dan Pengukuhan Kelompok Tani tingkat UPTD BP 4 Wilayah 3 Sayegan. Bertempat di UPTD BP 4 Wilayah 3 Sayegan hari Rabu, tanggal 20 November 2023, acara dimulai. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita hening sejenak memanjatkan doa kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudara Teresia. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa mengurangi kenikmatan Bapak Ibu dalam menikmati daya hidangan yang telah kami sediakan, acara akan kami lanjutkan dengan sambutan dan motivasi oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Suparmono MM, kami silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Penewu Saegan, Pak Penewu Sleman dan Tempel Melati nggih. Yang mewakili Bapak-bapak lurah atau yang mewakili Pak Ulu-ulu, Pak dan Ramil, teman-teman saya dari dinas, dari UPTD, dan Bapak Ibu hadirin yang pangapunten tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah saya bisa ketemu panjenengan. Sehat semua Pak, Bu. Saya penting ketemu sehat ngoten nggih. Kita awak dhewe pertemuan ngeten iki pun pirang abad mboten terlaksana. Pun suwi banget nggih kita nggih. Saya sepertinya datang di pertemuan seperti ini di Sayegan kita wis sejak Covid nggih. Jadi alhamdulillah Bu Kepala UPT ini satset das tandang gawene cepet. Jadi beliau sebelum tugas di sini tugas di Godean. Terus karena UPTD sini ini UPTD yang paling besar Bapak Ibu karena menyangkut 3 Kapanewon. Jadi saya harus percayakan dengan pejabat yang kerjanya satset. Matur nuwun Bu Nur. Dalam waktu beberapa bulan sudah bisa mengumpulkan panjenengan. Saya tadi takon Bu Nur kowe duit saka ngendi?
Saya itu punyanya mau pertemuan 1 selawe Pak Pram. Terus saya kerjasama sama Honda, bantu-bantu. Makasih ya Honda ya. Jadi memang harus seperti itu. Ya, anggaran pemerintah itu akeh, tapi sik nganggo luwih akeh Pak. Anggaran Dinas Pertanian itu 95 atau 97 miliar Pak, Bu. Tapi kanggone banyak banget. Sehingga teman-teman kami di lapangan harus pandai-pandai untuk mencari mitra agar kegiatan bisa berlangsung. Panjenengan juga seperti itu nggih. Kelompok aja mung kerja di kelompok sendiri gitu. Boleh kerjasama dengan banyak pihak. Sehingga kegiatan panjenengan bisa jalan cepat. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, selamat tadi yang sudah dikukuhkan naik kelas, ada yang kelas pemula, usahanya macam-macam. Tadi ada yang ternak, ada yang paling penak nang telingaku itu coklat apa? Kimpul digawe coklat Ibu. Ibu-ibu sesuk takono ya. Iya, keren nih. Kimpul coklat gitu. Kemarin Ibu Bupati meresmikan kentos kopi. Ya, jadi inovasi kita harus sebanyak-banyaknya. Jadi kemarin ada kentos kopi. Kentosnya digiling, dicampur kopi, perbandingannya 1:1. Kalau kentos kopi dicampur kentos itu keasamannya, kafeinnya bisa turun sampai 50%, sehingga orang-orang yang asam lambung minum kopi itu nggak apa-apa. Keren toh? Kemarin juga mereka buat teh kulit salak. Kulit salak digawe teh, Bu. Jenengan nek percaya, jenengan datang ke Pakem sana, Sarisa. Sudah di packing bagus dan sebagainya. Jadi salak ora ono sik kebuang gitu ya. Kemarin saya kasih tantangan gawe produk makanan saka akare salak gitu, ben mikir ya. Lah opo-opo iso dadi. Ternyata dan itu semua punya kandungan. Jadi harapan saya, Bapak Ibu, yuk kita terus berinovasi untuk memenuhi perutnya warga Sleman sejumlah 1.100.000. Jadi sebelum di Dinas Pertanian, saya di Dinas Pariwisata, Bapak Ibu, rambut saya hitam gitu ya, ketok ganteng gitu waktu jadi kepala Dinas Pariwisata. Begitu saya pindah di pertanian langsung putih Ibu. Karena tugas di Dinas Pertanian itu harus, Bu Bupati nugaskan saya, Pak Pram kudu iso memenuhi isi perutnya warga Sleman 1.100.000 orang. Angel niku sik gawe bukan saya, panjenengan. Sik gawe beras panjenengan, sik gawe lombok panjenengan, sik gawe telur panjenengan. Dan saya dan teman-teman ini hanya mendorong panjenengan mengkondisikan agar kebutuhan pangan di Sleman dipastikan terpenuhi gitu. Kalau sampai sekarang memang terpenuhi, beras kita surplus, telur ayam kita surplus, lombok surplus, saiki regone larang. Sinten sing nandur lombok? Tadi malam berapa? 75? 80, seneng banget kita dan Ibu Bupati orang utik-utik rego lombok. Jadi ya kalau produk pertanian yang lain harganya naik gitu, kita berusaha mengendalikan. Tapi nak lombok Ibu Bupati mbok dinengke wae Pak Pram, men wargane seneng gitu toh. Setuju kan jenengan? Jadi kan sekarang pemerintah daerah keliling nggih ke kapanewon ngadakan pasar murah. Itu kan tujuannya biar harga turun, inflasi terkendali. Tapi nang kono ora ono lombok sik didol. Karena Ibu ora oleh ben lombok rada dhuwur men seneng wargane. Wong nyatanya kita sentral lombok nggih. Saiki ngacung to sik nandur lombok niku sinten to?
sik dhuwur ngeten lho. Kok jenengan iki bute entuk akeh kok. Oh ternyata akeh. Berarti Pak Newu Lombok mundak ora apa-apa Pak Newu. Jadi kami di Dinas Pertanian selain ditugasi untuk memenuhi isi perut kuantitas, kami juga ditugasi Bu Bupati kualitasnya kudu sing apik. Jadi pangan ini yang dihasilkan oleh warga Sleman itu selain cukup juga aman. Makanya tadi Bu Kepala UPT Bu Nur sudah menyampaikan ada instruksi Bupati tentang Sleman kawasan pertanian sehat, Sleman Satset. Eling-eling ya Pak, Sleman Satset. Jadi komoditas yang kita garap sekarang ini telur sehat, padi sehat, dan yang satu cabai sehat. Sik nandur cabai mau sapa sing nganggo pestisida pol-polan ngantek jengkling-jengklit. Jadi kita sekarang punya teknologi nggih Pak nggih yang di apa? Cabai sehat itu cabai ramah lingkungan, kita pakai pestisida alami semua nggih. Enggak pakai pabrikan. Ini sudah 1,5 sampai 2 tahun kita coba. Biaya produksinya bisa turun sampai 20%. Jadi biaya produksi ini murah, cabai ini bagus karena tidak pakai pestisida pabrikan. Nara percaya moro nang bidang hortikultura perkebunan. Kita sudah punya SOP nih, cara nih gawe cabai sehat tadi itu. Semua pakai alami. Teman-teman kami pasti di UPTD bisa apa ngajari panjenengan. Mbok dicoba yuk, cabai ini Sleman cabai sehat. Biaya produksinya turun loh, Bapak Ibu sampai 20% lebih murah. 20 atau 30% saya lupa. Sehingga nanti kalau pas cabai regone rapenak itu, biaya produksi ini jenengan kan lebih murah. Jadi nggak terlalu sakit badan gitu ya kalau pas regone murah itu ya. Nggih Bapak Ibu nggih, teman-teman kepala UPT, Bu Nur dan kawan-kawan, cabai sehat kita dorong nggih. Selain padi sehat kita jalan, dan telur ayam ras kita juga yang kualitas sehat harganya agak lain. Kemudian kita punya program lagi karena kita diminta didhawuhi Bu Bupati, Pak Pram pertanian kudu iso gawe inovasi yang memungkinkan ibu-ibu itu memanfaatkan lahan pekarangan maupun sawah dan betul-betul menghasilkan uang. Makanya baru-baru yang lalu kita ngadakan lomba timun baby. Nggih, sik nderek sinten iki? Macuke dhuwur. Kene rada akeh. Do juara mboten? Derek nggih sesuk juara. Jadi Bapak Ibu perlu saya sampaikan, lomba timun baby kemarin diikuti 51 kelompok wanita tani. Rata-rata luas lahannya 200 meter persegi. Tapi ada juga yang 1.000-2.000 meter, sehingga total luas dari 51 KWT tadi 1,7 hektar. Hasilnya dalam 2 bulan timun babynya 60 ton. 60 ton timun baby lebih. Nilainya 1/4 miliar loh Bapak Ibu. 258 juta. Kita timun baby, kita sik nandur ibu-ibu, dan itu baru pertama kali rata-rata KWT nanam timun baby. Duitnya sudah 258 juta. Apa enggak keren ya? Enggak pernah kita bayangkan bisa seperti itu. Karena kita bisa melakukan itu karena pasar lelang kita sudah jalan, Bapak Ibu. Kita punya pasar lelang cabai sudah mapan. Sekarang kita bergerak pasar lelang sayuran. Pasar lelang sayuran kemarin yang dibutuhkan banyak timun baby. Rata-rata
rata-rata kebutuhan sekitar 6 ton, 5-6 ton per hari. Kita baru bisa buat sekitar 3 ton, makanya kemudian kita ngadakan lomba untuk memenuhi kekurangan itu. Jadi jualnya gampang karena pasarnya ada. Sehingga atas keberhasilan itu Ibu Bupati merintahkan lagi ke Dinas Pertanian, Pak Pram ditingkatkan, orang mung timun, tapi timun dicampur gambas, dicampur jipang. Bingung jenengan? Napa? Iya, jadi nanti sepanjang tahun KWT yang ikut lomba kedua ini ono panenan, Bu. Kita Ibu Bupati itu pinter ya ternyata di pertanian. Setelah kita pelajari itu betul timun itu 2 bulan 3 bulan gitu ya. Terus bar timunnya panen kok gambasnya panen loh. Bar gambasnya panen kok jipangnya panen loh. Jadi setahun itu lahan panjenengan itu menghasilkan terus. Dan itu sudah dimulai. Pesertanya 153 KWT. Saya bilang sama teman-teman, kok ono KWT saya pengen melu lagi dibuka, tambah nggak apa-apa. Bu Nur kalau ada tambah nggak apa-apa. Pengen melu lomba ora oleh gitu ya. Pokoknya sauka-uka nggak apa-apa. Dan itu manfaatkan betul karena pasar kita sudah ada. Sekali lagi kita orientasinya kan harus pasarnya opo toh sik dibutuhke gitu ya. Jangan opo kalau dulu mangan sik ditandur, nandur sik dipangan gitu. Jenengan iso kembung nang ngoten niku. Mangan nandur gitu. Tapi kalau sekarang harus orientasinya pasar membutuhkan apa? Sayur-sayur itu sangat membutuhkan. Selama ini sayur di Sleman itu datangnya saka ngendi-ngendi. Ambok enggak, kita buat sendiri. Dan kita sekarang ada pasar lelang. Pasar lelang sayur niku, sayur nopo mawon dituku, Bu. Sayur nopo mawon dituku. Jenengan duwe gori sak glundung ngoten. Didol teng pasar lelang. Saged. Biyen mau jenengan buang-buang to niku. Ora payu ditendang-tendang ngoten nggih, bapak-bapak niku. Tapi sekarang nang pasar lelang payu. Jadi sayur apapun, buah apapun, pisang sik sok-sok dipangan manuk barang niku. Jenengan ngedoli angel kalau sekarang di nang pasar lelang, nang titik kumpul pasti laku. Nggih. Jadi monggo pasar ini kita manfaatkan mumpung ada loh. Di lain daerah kalau nggak ada pasar seperti itu, saya raiso ngeleleng ngomong lomba timun baby gitu nggak bisa. Kena puas do nandur sapa sik tuku gitu toh. Kalau sekarang pasarnya kita sudah ada, mari kita isi gitu. Kemudian ini karena pertanian itu didorong bagaimana berinovasi terus bareng-bareng dengan masyarakat menghasilkan uang. Ini ada Mbak Isna, petani milenial. Jadi Sleman sekarang sudah yang anak-anak milenial ini, cah nom-nom itu, saya juga milenial, umur saya 27, Mbak Isna biro selawi itu, kacek 2 tahun. Jadi sudah kerjasama dengan Indomaret ya, pasar Indomaret sih sakmono kae. Kita yang sekarang ini nanam semangka. Jadi semangka sesuk dituku Indomaret gitu. Pendampingannya anak-anak yang ordinir, anak-anak milenial gitu, yang nampingi UGM. Jadi nanti setiap minggu ya Bu Isna kita sudah bisa panen 5 ton timun baby. Lali terus. 5 ton semangka nanti masuknya di Indomaret. Setiap minggu. Kalau anak-anak muda kan wis ditulis tenan Pak. Kalau kita dulu rodok nom, kita kan masih rodok nom ini. Mau dicatat ini. Kalau sekarang ini sudah. Jadi harapan saya ini nanti betul-betul jadi bola salju.
kerjasama dengan Indomart itu produk-produk pertanian kita wis yakin ono sik nuku gitu. Tadi Mbak Isna wis bisik-bisik Pak Pram nanti sebentar lagi habis timun baby nanti kita akan bergerak di hidroponik. Hidroponik itu kalau sekarang dong gawe dewe-dewe regane mung berapa? 13.000 gitu sekilo ya. 13-15 gitu. Kalau besok kerjasama dengan Indomart ngejoli hidroponik itu sampai 30 ya. Sampai 30. Jadi nanti Mbak Isna dan kawan-kawan cah nom-nom itu tuku nanggone jenengan gitu. Jenengan kok bisa dituku sampai 20.000 loh. Jadi harganya kan bisa naik. Nanti selisih antara 20.000 sama 30.000 itu gue operasional cah nom-nom. Pinter tuh cah nom-nom. Tapi orang akali jenengan sih rodok tua rodok nom-nom nih. Bisnis itu ya seperti itu. Bisnis seperti itu. Kalau yang mau bergerak di pasarnya mesti paling banyak keuntungannya. Kan mesti diproduksi batine rodok kayak gitu toh. Nanti diolahan rodok kayak meneh gitu toh. Terus paling oke mesti nang sik pemasaran ngoten nggih. Niki wonten sik bakul mboten? Kok keren niku mesti paling sugih niku. Awak dhewe nandur 2 sasi 3 sasi misale batine 100 ngoten nak bakule teko ngoten set bati 150 punan ngoten nggih. Tapi ilmune angel. Makanya jenengan pelajari. Kalau Bu aku rada gedawan ra apa-apa. Kok aku rada gedawan. Jadi harapan saya untuk pasar tadi setiap kelompok nyuwun tulung ditumbuhkan 1 atau 2 bakul. Karena keuntungannya paling banyak di situ. Tumbuhkan bakul, kon kerjasama karo titik kumpul, kon kerjasama karo pasar lelang, nyambung ke pasar modern. Jadi nanti kelompok-kelompok bisa memasarkan sendiri. Embrionya apa jenengan tumbuhkan bakul-bakul di bakul dan pengolah di kelompok panjenengan. Mbok pilih ngoten nggih, kula pun kesel lho ngomong. Panjenengan mung guyang-guyu. Tapi wow, ketangkep nggih maksud kita nggih. Jadi pertanian ini berusaha maksimal berinovasi sebanyak-banyaknya sesuai tugas dan fungsi kami. Ini dinas paling gede sak donya lho Bu. Ono dinas pertanian, pangan dan perikanan. Ini kalau di lain daerah itu dari 3 dinas atau 4 dinas, minimal 2 dinas. Nang pertanian jadi 1 dinas. Jadi pasti panjenengan punya keuntungan dengan dinas seperti itu. Nah ono apa-apa gampang link rembug. Apalagi kami punya UPT seperti Bu Nur ini, dan saya mendelegasikan kewenangan saya ke kepala UPT nggak main-main. Jadi kepala dinasnya Seyegan, Tempel, Melati itu Bu Nur kepala dinasnya. Nggih. Terus kalau di desa-desa itu ada penyuluh loh. Nggih. Itu kepala dinasnya nang desa-desa itu penyuluh itu loh. Jadi dinas pertanian, pangan dan perikanan ini kepala dinas KB di sini Pak. Saya hanya koordinator. Nggih. Jadi jenengan nak rembukan karo penyuluh, nak rembukan karo kepala UPT wis biasa wae dhek kepala dinas kok. Nggih. Iki serius lho. Jadi opo-opo nak ono urusan cepet rampung kalau seperti itu. Nak ra ngono opo-opo kudu tekan Pak Pram ngono. Ora rampung-rampung Pak urusannya Pak. Gitu ya teman-teman ya. Tenanan lho iki delegasine iki. Ya. Sesuk honorku ya tak bagi wis karo jenengan. Ah mesti yo ngono kuwi. Ini Mbak ini dulu staf saya di Cangkringan nggih. Oh itu nggih ngaten nggih Bapak Ibu, ada kurangnya mohon maaf. Intinya kami melayani panjenengan. Oke. Saya kalau pesen nama teman-teman saya seperti itu. Kita ini
sangkan paraning dumadi pegawai niku pegawai pertanian itu ada karena ada petani, ngoten to nggih. Nek ora ana petani ngopo dadak ana pegawai ning, ngoten to? Sehingga apapun yang kami lakukan pasti alasannya panjenengan. Panjenengan butuh apa? Ya itu yang harus kami lakukan. Panjenengan butuh sugih gitu, bagaimana kami berusaha panjenengan iso ndak sugih gitu nggih. Malah dijak ngomong sugih malah guyang-guyu. Nggih, ngoten, ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman yang telah memberikan motivasi untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Yang saya hormati Bapak-Bapak Panewu sewilayah UPTD BP 4 wilayah 3, Bapak Panewu Melati, Bapak Panewu Sayegan, Bapak Panewu Tempel atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak dan Ramil Kapanewon Sayegan. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Sayegan. Yang saya hormati Bapak-bapak Lurah, terutama Bapak Lurah Margodadi, matur nuwun, Bapak Lurah Margoagung, maupun Bapak Lurah wilayah Tempel, Melati, juga Sayegan atau yang mewakili. Dalam hal ini diwakili Bapak Ululu. Yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Bidang Lingkup Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, terlebih Bapak Sekdin, matur nuwun. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, perwakilan dari Gapoktan, dari kelompok tani, kelompok ternak, kelompok wanita tani, terlebih Bapak Ibu semua, 11 kelompok yang nanti akan dikukuhkan pada kesempatan ini. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan ini kita semua alhamdulillah masih diberikan banyak kelimpahan rahmat dan hidayahnya, masih diberikan banyak kenikmatan yang tak terhingga, terlebih nikmat sehat maupun nikmat sempat, sehingga alhamdulillah kita semua dipertemukan kembali dalam di UPTD BP 4 wilayah 3 ini dalam rangka kegiatan Forkom Masyarakat Pertanian dan sekaligus pengukuhan kelompok tani. Yang kedua, sholawat dan salam kagem junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang nanti kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, atas nama UPTD BP 4 wilayah 3, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang sudah kersa ngrawuhi acara pada kesempatan ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara Forkom Masyarakat Pertanian dan Pengukuhan kagem kelompok tani. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua. Berikutnya, Mbok Bile dalam penyelenggaraan ini nanti dari awal sampai akhir nanti kami banyak kekurangannya, banyak kekilafannya kami nyuwun pangapunten. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan kegiatan Forkom pada kesempatan ini, mengingat saat ini kita sudah memasuki awal musim penghujan, tentunya ini menjadi kewaspadaan kagem kita semua, terutama untuk Bapak Ibu pelaku pertanian, khususnya dalam sektor hortikultura maupun sektor tanaman pangan,
perlu kita waspadai di musim penghujan. Kita kadang banyak namanya gangguan hama dan penyakit gitu ya, hama dan penyakit. Hal ini juga perlu kita waspadai, itu juga perlu kita waspadai. Kemudian nanti di acara kesempatan ini insya Allah akan diberikan materi tentang antisipasi bagaimana para pelaku pertanian untuk mengendalikan adanya hama penyakit di musim penghujan, baik itu untuk komoditas tanaman pangan maupun komoditas hortikultura. Kemudian berikutnya di samping itu juga menindaklanjuti adanya instruksi Ibu Bupati tanggal 2 September ya Pak ya. Tanggal 2 September 2023 Ibu Bupati sudah memberikan instruksi berkaitan dengan Sleman kawasan pertanian sehat, terutama untuk komoditas hortikultura, komoditas cabai maupun untuk komoditas padi. Dengan kita berusaha budidaya secara sehat, ini tujuannya di samping untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, tentunya kita juga harapannya bisa menjaga tentang keamanan pangannya, gitu ya. Keamanan dari budidaya maupun keamanan dari produk yang kita budidayakan, seperti itu. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kami suwun Bapak Kepala Dinas untuk bisa mengukuhkan kelompok tani yang ada di wilayah 3 ini. Nanti kurang lebih ada 11 kelompok, terdiri dari 6 kelompok tani naik kelas dari pemula menjadi lanjut, dan ditambah dengan 5 kelompok baru merupakan kelompok wanita tani gitu ya. Ini kemudian nanti harapannya dengan adanya pengukuhan kelompok menjadi kelompok yang lebih tinggi tingkatannya, harapannya ini bisa memotivasi kelompok-kelompok yang lain untuk kelompok lebih aktif lagi, kelompok lebih dinamis lagi, seperti itu. Kemudian untuk yang kelompok baru diharapkan juga ini bisa memotivasi bagi kelompok-kelompok yang memang belum di wilayah tersebut belum ada kelompoknya gitu ya ini. Kemudian di samping itu juga saya mengucapkan selamat kepada 11 kelompok nanti yang akan dikukuhkan oleh Bapak Kepala Dinas gitu ya. Semoga saja dengan panjenengan menjadi kelompok yang lebih tinggi tingkatannya maupun kelompok yang dulu masih penumbuhan sekarang sudah menjadi kelompok pemula, harapannya panjenengan bisa lebih aktif lagi, bisa lebih dinamis lagi, kegiatannya monggo bisa lebih diaktifkan lagi gitu ya. Ini kemudian yang terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bu Ira dan timnya dari SPS yang sudah memberikan dukungan kepada kami untuk bisa acara ini terlaksana dengan lancar gitu ya. Mbak Bilih mekaten sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Hayati yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan kami lanjutkan dengan pengukuhan kelompok tani. Bagi kelompok tani yang saya panggil untuk bisa berdiri di depan menempatkan sesuai posisi. 1. KWT Mekar Jamblangan Marco Mulyo Sayagan, Ketua Ibu Ngadila. 2. Kelompok Tani Sejahtera Rembobong Kidul Mororojo Tempel, Ketua Moh Santoso. 3. KWT Menur 2 Pisangan Sumberjo Tempel, Ketua Subandia. 4. Kelompok Tani Nguti Makmur Blumbang Mertikorjo Tempel, Ketua Bapak Sumati. 5. Kelompok Ternak Nguti Raharjo Blimbingan Tambak Rejo Tempel, Ketua Bapak Sambil. 6. Kelompok Tani Marti Makmur Janturang Tirto Adi Melati, Ketua Jaga Purnama. 7. KWT Sekar Dadi
Jagalan Margo Dadi Sayakan. Ketua Ibu Sartinem. Ya. 8. KWT Ngudi Rezeki Sompaan Margo Mulyo Sayakan. Ketua Ibu Sri Ngatini. 9. KWT Arum Sari Bakalan Sumberati Melati. Ketua Ade Suwarni. 10. KWT Sumber Rezeki Bedingin Sumberati Melati. Ketua Wahyu Mainarwati. 11. KWT Nguti Rahayu Domban Mororjo Tempel. Ketua Ibu Tri Andayani. Berkenan kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman untuk mengukuhkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah materi Forkom dengan judul Antisipasi Pengendalian Hama Penyakit Tanaman di Musim Penghujan yang akan disampaikan oleh UPTD BPTPDIY. Kepada yang terhormat Bapak Hermanta SP kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh jih Bapak. Yun Pamunten. Bapak Kadis Pertanian Kabupaten Sleman, Bapak Dan Ramil, Bapak Panewu, Kapanewon Wati, Tempel dan Sehingga, Sumberambaipun Dumateng Bapak Lurah, se-UPT BP 4 wilayah 3 terus Gubernur wilayah 3 nggih. Saiki kemudian migrasi wonten ing Segan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari, siang hari ini kita masih dipertemukan dengan kondisi yang sehat dalam acara Forkom Masyarakat Pertanian, baik itu nanti tanaman padi, palawija, hortikultura dan sayur-sayuran. Sementara ini yang kami tekankan nanti karena banyak yang hadir Bapak petani milenial dan ibu-ibu KWT, terutama nanti penekanan OPT pada sayuran dan hortikultura sesuai dengan pangandikanipun Bapak Kadis bahwa dan juga instruksi dari Bupati Sleman, pertanian Sleman diharapkan sehat dan nanti akan ditindaklanjuti dengan pertanian yang berkelanjutan. Perkenalkan, walaupun tadi sudah disebutkan oleh Ibu Mita, nama saya Hermanto. Namung sak gender sineret saking mriku Bapak Ibu sekalian. Warganipun Pak Lurah Pak Jalmo Susilo Dibrojo, Lurah Margo Dadi. Kula namung saking kandangan kidul gunung ingkang nembipun bongkar menika. Gunung Ampon ya Pak Lurah. Banyak hal yang perlu kita pahami betul bahwa pertanian secara umum yang nanti kami tekan secara materi yang secara global bahwa dalam mempertahankan produk pertanian secara umum kita diupayakan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di masing-masing wilayah. Nah, dengan materi hama dan penyakit yang wajib diwaspadai pada musim penghujan, walaupun sebenarnya ini belum musim hujan. Nanti perkiraan dari BMKG pertengahan Desember baru muncul musim hujan. Terutama pada komoditas padi, palawija, sayuran dan buah-buahan. Jangan dilihat fotonya Pak, pancen cah gleleng kok niku. Bapak Ibu sekalian, sebelum jauh ke sana bahwa
Secara umum aplikasi baik itu namanya pupuk maupun bahan-bahan kimia pestisida yang sering dipergunakan baik pada tanaman padi, palawija, sayuran dan buah-buahan itu masih banyak yang salah kaprah. Makanya nanti akan kami bedakan hama itu seperti apa, penyakit itu seperti apa, sehingga tatkala menggunakan bahan kimia sebagai pengendali organisme pengganggu di lapangan bisa bermanfaat dan bisa pas. Karena banyak petani yang masih menggunakan seharusnya tidak digunakan untuk hama, tapi masih banyak digunakan untuk hama. Seharusnya untuk hama tapi digunakan untuk penyakit, sehingga nanti kami tekankan membedakan antara hama dan penyakit sehingga penerapan aplikasi nantinya bisa bermanfaat dan sesuai dengan hama sasaran. Lanjut Pak Minal. Contoh untuk tanaman padi untuk musim penghujan nanti yang perlu diwaspadai, karena informasi terakhir pertemuan PUPT DIY kemarin di wilayah Bantul sudah ada gejala perang coklat. Hati-hati bapak-bapak tani yang untuk produksi padi, terutama di UPT BP3 wilayah 4 sini, BP3 wilayah 4 BP3 sini. Daerah kronis endemis perang coklat satu adalah tempel Manjurjo yang kemarin muncul di Tangisan, kemudian Seigan, terutama di Margojati yang sebelah selokan Mataram, termasuk di Kelurahan Margoluwe, dan juga sebagian di Melati ada spot-spot kemarin ada serangan warna coklat. Ini cukup hati-hati karena hampir kemarin tunggu musim tanam padi, karena selokan Mataram terhambat, ada perbaikan selokan Mataram sehingga banyak tanah yang bero, sehingga warna coklat walaupun tidak berkembang, dia ada inang alternatif pada rumput-rumput yang tumbuh di sekitar lahan yang bero. Kedua, palang sangit. Ini kan nanti akan kita jelaskan. Palang sangit itu pestisida yang aman bagi lingkungan, aman bagi produk pertanian, apa itu nanti sesuai dengan konsep pertanian yang sehat nanti. Palang sangit. Nah, palang sangit itu kalau kita kembali kepada aturan nenek moyang kita semua dengan adanya Pranoto Mongso, ini yang sekarang banyak ditinggalkan oleh bapak-bapak tani, dan bapak-bapak tani yang sepuh tidak nular ke dumateng petani-petani milenial. Nah, sekarang petani milenial Pranoto Mongso ini opo kan juga kebanyakan seperti ini. Ketiga, tikus. Ini di daerah Sleman Barat gudangnya. Satu-satunya bisa mengantisipasi serangan tikus adalah kebersamaan dalam komunitas hamparan. Kebersamaan dari petani-petani dalam komunitas hamparan. Tatkala mengendalikan cuma 1 kali 2 kali, tapi cuma per individu, tidak pernah akan selesai tikus. Menjadi catatan bahwa kita semua tidak bisa menghilangkan tikus. Karena tikus itu juga ciptaan Tuhan, diciptakan di bumi, pasti ada tugas dan manfaat yang diberikan oleh tikus itu sendiri. Lanjut Pak Minal. Ini yang bagian hama, nanti bisa membedakan hama dan penyakit. Penyakit tekluk. Biasanya penyakit tekluk itu sudah diketahui oleh petani tatkala sudah membentuk malai. Pun wonten ajeng panen, merangi di bawah malai itu pun do bosok. Ini yang menjadi kendala kalau penyian sekalian. Sebenarnya gejalanya muncul sejak tanaman itu bunting, pari meteng Pak. Itu sudah muncul gejala pada pelepah daun paling bawah itu ada bercak warnanya coklat. Nah, apa yang mendorong penyakit itu muncul? Ya, kemungkinan lingkungan dan kemungkinan besar dari pakar menyimpulkan bahwa penggunaan urea terlalu tinggi itu akan memunculkan penyakit tekluk karena penyebabnya adalah jamur. Yang lain, lanjut Pak Minal. Hawar daun. Ini kadang di lapangan salah kaprah.
Dulu kalau tanaman padi nenek yang kalau penjenengan sekalian ada sistem bero. Habis panen babat jerami dikum dibiarkan selama 14 hari. Itu dulu seperti itu. Sehingga jeraminya kembali kepada lahan menjadi mengembalikan bahan organik atau dulu disebut lemi. Sekarang jarang sekali. Bahkan sekarang terjadi, sekarang panen, besok pagi sudah menjadi tanaman padi lagi. Banyak enggak Pak? Ini yang menjadi tanaman tidak sehat. Bagaimana membudidayai tanaman sehat? Nanti ada konsepnya. Lanjut Pak Minang. Tatkala nanti saya berbicara Bapak sekalian ada instruksi, silahkan ya, biar nanti tidak terlalu panjang gitu kan. Nah pada palawija ulat pada tanaman kedelai itu ulat polong itu sudah menjadi hal yang biasa di lapangan. Ulat polong itu ini gejalanya sebenarnya pada fase-fase vegetatif sebenarnya. Lanjut kepek Pak, ampun salah bahasa nggih. Wau ten mriko kepek niku ya di tengahnya ditambahi huruf. Ning kula kan bisa niku. Kepek bisa menyerang pada daun dan bisa menyerang pada polong kedelai. Lanjut. Ulat gaya atau ulat tentara. Ulat gaya atau ulat tentara ini beraktivitas pada malam hari. Ini yang sulit menjadi kendala di lapangan. Bapak-bapak tani sudah sare, ulat gaya sudah baru keluar untuk menyerang makanan dari tanaman kedelai itu. Ini yang menjadi kendala di lapangan. Lanjut, tikus. Tikus niku mboten nyirek tanaman apapun Pak. Semua tanaman yang ada di lahan karena dia untuk mempertahankan hidupnya akan dimakan. Karena dia bersifat polipak. Bahkan di rumah saja kabel saja peralon lemari di krikiti ini karena tikus itu mempunyai sifat untuk mengasah gigi, mengasah taring. Saya pernah mempraktekkan tikus saya kandangkan dalam satu tempat, tidak saya kasih makan yang keras-keras, yang empuk-empuk, taringnya panjang 15 meter, 15 cm Pak, 15 cm. Dan dia akan mati sendiri karena kepanjangan taring itu, dia akan mati sendiri. Nah makanya dia ada sifat, tikus itu ada sifat merusak, mengerat dan memakan. Mengerat itu untuk mempertahankan taringnya, merusak itu pada fase-fase vegetatif tanaman padi. Dia belum ada nutrisi yang dibutuhkan oleh tikus itu sendiri. Nah, dia pada membutuhkan nutrisi pada tanaman pada fase awal generatif. Kalau padi pada tanaman bunting. Lanjut. Nah, yang sini perangan dari hama. Nanti penjelasan sakit membedakan hama dan penyakit. Nah, kedelai virus itu virus mosaik banyak terjadi, tapi spot-spot. Kemudian layu. Kebanyakan petani membedakan tanaman layu karena jamur atau karena bakteri dengan layu karena kekurangan atau bacek belum bisa. Ini banyak terjadi di lapangan sehingga penerapan pengendalian di lapangan salah kaprah. Lanjut Pak Minan. Nah, OPT itu itu organisme pengganggu tumbuhan. Jadi penjenengan mengupayakan tanaman, mengupayakan tumbuhan itu ada yang mengganggu. Ada yang mengganggu. Contohnya tadi ada hama. Lanjut Pak Minal, ada hama. OPT itu bagiannya pun hama, bagiannya hama. Kemudian lanjut penyakit. Stop dulu Mas Minal. Nah, hama itu sebenarnya yang bisa kita lihat ada serangga yang kita bisa lihat dan gejala serangan pun juga bisa kita lihat, itu hama. Oke. Sehingga nanti penjenengan mengaplikasikan pengendalian bisa pas.
oh hamane ini gejala serangannya seperti ini. Kemudian penyakit itu yang bisa kita lihat di lapangan adalah gejala serangannya, bukan penyebabnya. Soalnya penyebabnya adalah jamur atau virus atau bakteri. Itu bisa dilihat dengan mikroskop kalau di lapangan. Kalau di lab bisa dilihat dengan alat pembantu mikroskop. Kemudian organisme gulma, suket Pak. Ini memang merugikan secara tidak langsung karena persaingan makanan. Nah, sekarang banyak terjadi di lapangan. Ukuran matun itu sebenarnya umur berapa? Ukuran ngerabu itu sebenarnya umur berapa? Nek kula ukuran ngerabu itu sebenarnya menurut kebutuhan tanaman itu le jaluk. Matun niku nek sakniki kebanyakan yang terjadi nek urung tepung karo tandurane urung di watun. Kan ngoten niku Pak, alasane ora kecombah. Pelayune ten herbisida. Nggih to Bapak-bapak tadi? Pelayune ten herbisida. Yang terus Mas Minal, bencana alam baru saja kita lewati karena kekeringan, karena selokan matra mati, karena musim kemarau terlalu panjang, ternyata juga akan mengganggu pertumbuhan tanaman pertanian secara umum. Ini tatkala ada bencana kita tidak bisa kita cuma adaptasi, menyesuaikan dengan kondisi yang ada, tidak bisa untuk adanya bencana alam. Nah, ini sebenarnya hama penyakit gulma bencana alam menjadi petugas yang sudah ada disediakan di lapangan adalah POPT, PPOPT, buatan PPO minyak gitu. Petugas pengendali organisme pengganggu buah. Ini akan bermitra kerja di UPTD BP4 dengan pendamping-pendamping yang lain adalah 10 ataupun PPL menjadi satu komando. Tapi secara ketugasan, secara administrasi, OPT itu adalah tugasnya dari POPT yang ada setiap kapanpun. Nah, Kabupaten Sleman ada 17 kecamatan, petugas POPT-nya ada 13. Sehingga ada satu POPT merangkap 2 kecamatan. Penyanyi pirsa nggih sing mandu nyanyi wae Mbak Tere. Itu tesih perawan, Pak. Mbak Tere masih bisa belajar. Dia merangkap Pak Seikan dan Melati. Yang tempel Pak Minal Koin POPT-nya. Yang Prambanan Mbak Ika, yang Kecamatan Kalasan Mbak Titin, yang Berbah Depok Mbak Ina, Ngaglik Sleman itu Mbak Wiwi, Pakem Turi Mas Gunawan dari Gudian, lantas yang Gudian Gamping itu Mbak Ringga sama Mas Malik. 17 kecamatan petugas POPT-nya cuma ada 13. Dan setahun lagi saya sudah purnawa, sehingga Pak Kadis mohon nanti diusulkan POPT tingkat kabupaten Pak untuk mengangkat POPT Kabupaten Sleman, karena ini memang dibutuhkan bermitra kerja dengan penyuluh yang ada di lapangan. Nah, POPT dan PPL ini sudah digaji negara Bapak Ibu sekalian. Tolong kelompok-kelompok tani petugas ini dimanfaatkan. Jangan dibiarkan tidak makan gaji buta. Dia digaji oleh negara Pak. Gaji ini itu termasuk pajak jenengan. Nek mboten dimanfaatkan Mbak Mita, Mbak Mas Minal itu tengok-tengok UPT beres Pak itu doskak. Monggo ini memang disediakan di lapangan untuk pendampingan di kelompok-kelompok tani KWT. Bu KWT ini antar pertemuan Bu mengundang petugas yang sudah disediakan. Mboten sah dibayar Bu, nek dibayar mangke kula bayarane manggut. Kelompok mboten sah bayar. Ngoten nggih Bu. Ini memang sudah disediakan oleh pemerintah untuk pendampingan di lingkup pertanian secara umum. Mohon dimanfaatkan, diperdayakan. Lanjut Mas Minal.
hama. Tadi sudah kami sebutkan bahwa serangga dan gejala serangan yang dapat kita lihat. Contoh yang namanya hama itu walang sangit, warna coklat, tikus. Oke. Itu yang bisa kita lihat adalah serangganipun. Nah, tikus tidak masuk dalam serangga. Walang sangit serangga, ciri khusus serangga niku wonten ndrase, wonten dadane, wonten wetenge serangga. Nek tikus kan kepala dengan abdomen, perut, sehingga dia tidak masuk dalam kelompok serangga. Nah, OPT padi yang perlu diwaspadai sudah kami sebutkan tadi bahwa warna coklat, karena di Kabupaten Bantul, Kulon Progo bahkan sudah ada serangan sekarang di Kulon Progo di Sentolo, lantas di Brosot juga sudah ada Pak, sudah ada spot-spot warna coklat. Ini karena kemarin ada musim terlalu panjang, sekarang sudah ada warna coklat migrasi kepada tanaman padi yang sudah ada. Kemudian ulat ini secara umum bisa nek wonten ing tanaman padi penggeret batang utawi sundep, Bapak Tani menyebut. Nah, sundep itu ulatnya kan di dalam batang. Ini pestisida harus melalui jaringan tanaman. Sifatnya sistemik. Mungkin dengan huradan karena bercampur dengan air dan tanah, kemudian diserap oleh akar karena ulatnya di dalam batang. Tatkala disemprot dengan basa baika ataupun beberia basiana yang sudah buatanipun Pak Tuki Munjlegongan, enggak pas, enggak ada artinya pun. Makanya melihat gejala seranganipun dan di mana tempat larva atau ulat itu ada. Sehingga waktu kita pengendalian dia bermanfaat, pas dengan sasaran dan memang untuk hama yang kita kendalikan. Belalang itu sebenarnya belalang itu cuma punya belalang daun ya. Belalang daun biasanya menjadi kendala di petani anggur walangi godong okeh dalam tanaman padi atau tanaman yang lain. Sebenarnya nggak ada pengaruhnya, Bu, karena belalang itu sifatnya cuma suka terhadap daun muda. Kalau sudah mencapai fase generati, dia tidak suka, dia sudah migrasi kepada tanaman yang lebih muda. Ini yang belalang, kelompok belalang yang bertanduk bersungut pendek. Nek cara petani ngarani belalang genjor napa belalang daun warnanya hijau. Itu beda kalah dengan walang sangit. Nah, kalau orang tua dulu dengan perhitungan Pranoto Mongso, Mongso kepitu itu mungkin banyak munculnya walang sangit sehingga dengan cara pola tanam diajokke lenandur nopo diundurke lenandur supaya pas mongso pitu niku mboten pas barengi mekata. Pranoto Mongso kan seperti itu aturanipun. Ini sebenarnya gaman yang sudah diciptakan oleh nenek moyang kula panjenengan sekalian yang sekarang banyak ditinggalkan. Dan kami tadi sudah sebutkan banyak sekarang tanah-tanah lahan pertanian sekarang panen, besok pagi sudah menjadi tanaman lagi. Kapan istirahatnya tanah kita semua? Tikus sudah kami sebutkan tadi. Di Sleman itu gudangnya tikus adalah di Sleman Barat. Sehingga Tempel, Godia, Minggir dan Moyudan. Wonten ing daerah Minggir Moyudan itu pernah terjadi dalam 1 bulan itu menanam padi 4 kali. Ning mboten nate panen. 1 bulan menanam padi 4 kali. Itu tidak panen. Itu terjadi. Tapi kehebatan dari petani wis ora panen nandur meneh, ora panen nandur meneh kan gitu. Dan bahkan sudah pernah terjadi ngarso dalem tahun 2011 pernah melepaskan predator ular wonten daerah Minggir Moyudan bahkan Godian. Setelah besar ularnya dipegang, dicekeli didol. Ini kan menjadi kendala tindak lanjut. Jika memang ini butuh aturan-aturan tertentu baik itu nanti didukung oleh pemerintah kelurahan, kecamatan maupun kabupaten agar supaya predator-predator yang ada di lapangan bisa terlindungi. Termasuk sekarang khususnya di Margodadi, Pak Lurah Marpak Jalmo Susilo mengembangkan burung hantu dengan membuat rubuha. Setiap kelompok sekarang sudah berdiri minimal 5 rubuha.
Ini dari pemerintah keluar sudah ada kepedulian di tingkat sana untuk mengamankan tanaman padi terkait dengan kondisi tikus. Cuma di tingkat sendiri dari masyarakat tani sendiri tidak pernah mengevaluasi keberhasilan ini pun. Dipaslahke ketua kelompok tani Pak Jalmo. Lho ketua kelompok jangan-jangan lah sok kadang mesake ketua kelompok tani. Wis ora dibayar, tombok suku bau do dipaidu. Nggih terus ya Pak nggih. Iya Pak. Mula Pak Lurah kula khusus Margo Dadi nek iso pengurus kelompok tani dikasih ribet besok Pak. Dalam nah ujung tombok nggih. Bahkan luwih duka nggih. Luwih duka niki. Moga Pak Lurah Pak punya Margo Dadi besok pengurus kelompok tani yang itu diundang kasih ribet rakyat setahun belum tes apa orang masalah sebenarnya. Untuk memberikan apresiasi terhadap pengurus kelompok yang ada. Setuju betul Pak niki? Bu, jamaah setuju Pak Jalmo niki. Jamaah setuju. Nggih, monggo mangke. Keong. Ini yang menjadi kendala keong itu. Nah, sami kali belang Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya keong itu berkembang sejak cangkringan mengembangkan mengintroduksi keong emas ke cangkringan. Itu dulu di ternak di cangkringan. Sehingga perkembangan itu tidak terkendali, banyak yang lepas Pak. Sebenarnya ceritanya seperti itu sehingga menjadi kendala di tanaman padi fase-fase vegetatif. Nah, dengan sistem tanam legowo, inilah bentuk antisipasi dengan adanya keong. Legowo itu kan ada alur-alur tertentu yang untuk menampung air. Itu nanti keongnya ngumpul di situ, tinggal mengambil secara mekanis. Atau dalam legowo itu dikasih daun pepaya atau daun talas, dikasih di situ. Nanti ngumpul di situ akan menjadi perangkap di situ. Sebenarnya mudah. Karena belum ada yang namanya pestisida kimia untuk mengantisipasi keong. Sangat sulit sekali. Ya secara kimia ada, multisida itu ada Pak. Tapi bahannya sangat mahal sekali. Palawija lalat. Itu pada waktu pertumbuhan lalat bibit, baik itu pada tanaman kedelai, pada jagung, biasanya daunnya itu ada garis warna putih. Itu gejala lalat. Ulat, baik pada kedelai ulat penggerek batang yang larvanya ada di dalam batang, ada ulat pada polong kedelai, dan pada jagung ada ulat yang menyerang pada batang maupun pada jagungnya. Kepik pada tanaman kedelai biasanya ada sejenis kepik yang bulat Pak, nanti ada gambarnya, dan dalam sayap itu ada warna kuning membujur ke belakang. Itu nanti kepik bisa menyerang daun, bisa menyerang pada buah polong. Kutu, nah ini yang menjadi masalah kutu. Kutu ini sudah menyebar kepada semua tanaman, baik itu tanaman mangga, pepaya, bahkan tanaman jindal, ketela pohon. Warnanya putih Pak, warnanya putih sehingga populasinya tinggi akan membentuk suatu embun jelaga, daun warnanya hitam. Ini sulit untuk mengendalikan. Nah, penjenengan sakit mengendalikan kutu itu pertama kali jangan pakai bahan kimia. Ojo kesusu tumbas pestisida kimia sintetik. Penjenengan bakdo ngumbai bilasi pisanan niku Bu. Nek ten pot napa tega bilasi pisanan nggih. Nek tanaman ten pot banyak kutunya, pakai semprotan manuk itu nggih. Atau penjenengan mengambil deterjen 1 sendok makan dicampur dengan air 5 liter, disemprotkan ke kutu itu. Dia nanti akan lapisan lilinnya pecah karena dia kutu itu dilapisi dengan lilin. Makanya dilapisi dengan lilin, disemprot dengan pestisida kimia tidak pernah akan mati. Makanya dipecah dulu lapisan lilin itu, baru nanti dengan pestisida kimia. Sebenarnya mudah. Sama palawija tikus Pak. Ya, karena tikus itu polipat. Kunci keberhasilan untuk mengendalikan tikus, untuk menekan serangan tikus pada tanaman secara umum pada pertanian adalah kekompakan kelompok tani.
dan hilangkan mistik-mistik yang lain. Tikus itu ada yang angon, tikus itu sing angon Nyai Rondo itu hilangkan Pak. Itu menjadi kendala di lapangan. Karena masih ada kepercayaan seperti itu Pak. Tapi jangan dibantah. Karena itu sudah naluri sejak dulu. Tapi dilogikakan, dinalureke dengan yang jelas. Dan ada lagi tatkala saya menempuh tani, pangan tikus pun kersane sing Gusti Allah kok Pak. Kan angker sing ngoten niku pun pasang ngoten niku Pak. Lho Gusti Allah itu kan mboten dahar, mboten kunjuk, mboten sare nggih Pak nggih. Lah ngopo butuh gabahe petani kan nek dilogikan diturunkan seperti itu di lapangan. Sayuran banyak lalat buah terjadi banyak pada cabai, pada bahkan sekarang banyak buah-buahan yang di perkampungan terserang oleh lalat buah karena ada perubahan karakter di perkampungan. Biyen niku turus niku tanaman Pak, pager-pager tanah pekarangan kula pinjen tanaman hidup. Ada wit jindal, ada wit sur. Sebenarnya kalau kita kasih jauh, ada tanaman jindal, ada tanaman wit sur, linjulan sak panunggalanipun, ada tanaman bili yang merambat di pekarangan kula pinjen sekalian. Ada arus informasi antar individu, antar tetangga. Contoh gini, nek pengen nanam wit jindal, wit sur, tetangga depan, Bu, Mbah, lo nyuwun sone nggih. Ada arus informasi antar tetangga. Nah sekarang batas pekarangan pun batako Pak, membunuh arus informasi terhadap antar tetangga yang ada di perkampungan Pulau Penyangan. Bahkan batako ini ngungkuli suwunan. Mang Pirsani yang berdomisili di rumah batako itu sifat pendakamnya seperti yang di luar enggak, pasti akan lebih kaku. Ternyata cuma batako pager bumi Pak, itu ternyata bisa merubah karakter seseorang Pak. Lanjut. Sami kepik Pak. Kepik banyak yang menyerang pada buah, terutama kelengkeng. Kemarin kerja di kelengkeng di minggir, banyak kelengkeng sudah terbentuk. Kelengkengnya sebelum matang sudah kempes dan kering. Itu ada kepik sing rupane kaya walang sengit ning ireng Pak. Dia mempunyai telale. Tatkala dia masih muda, telalene nyesep cairan yang ada di dalam kelengkeng sehingga kering kelengkengnya itu. Maka ini butuh adanya sanitasi atau pruning, pemangkasan ranting yang tidak pernah bermanfaat. Ini biasanya para kadang-kadang itu tandur kelengkeng seperti ceblek tandur ora berusi, sing penting Allah ya syukur. Ora ya wis kan ngoten niku Pak. Lanjut. Nah, buah banyak hampir sama hamanya, lalat, ulat, kepik, kutu, keong. Kalong. Ini kelengkeng Pak. Sementara ini untuk kalong pengendalian pun antisipasi pun dengan rajut nggih. Ning kalong sing sikil loro ya wonten Pak niku. Baru saja Lombok, laporan Pak Kadis 2 minggu yang lalu di sebelah selatan Gunung Gedang yang dibongkar, tanaman cabai yang baru mau dipanen sudah diriki orang Pak. Pas harga 65 kelihatan seperti itu. Sebelah itu di miliknya Margo Luwes sebenarnya. Nah, ini Pak mengundang permasalahan sudah secara masalah cabai meningkat. Nah, seperti yang diapakan Pak Kadis tadi bahwa Sleman pertanian yang sehat. Sementara ini yang dicanangkan padi, cabai dan telur. Yang dicanangkan untuk menjadi produk yang sehat adalah padi, cabai dan telur. Sehingga upayakan waktu pengendalian pada waktu pengamatan pada tanaman apapun, tatkala ada keanehan langsung datang ke sini penjenengan, menghubungi petugas yang ada di sini, baik itu POPT maupun penyuluh ingkang wonten ing mriki. Nanti POPT dan akan datang ke lokasi Bapak untuk menentukan sikap. Oh ini hama, oh ini penyakit. Nek omo atau penyakit nek di UPT ada stok pasti akan dikasih. Penyanyi badai dikasih dan pasti akan ada solusinya.
Nek mboten-mboten biasanipun panjenengan ngamati tanduranipun mlayune ten kios. Kios niku mboten nate nayenke berhasil napa mboten Pak? Mboten nggih Pak nggih. Panen saya mboten Pak, mboten to. Mboten kios niku sing nganu sing penting aku dodolan produk badi payu bat. Mboten nate nayenke dumateng konsumen kan ngoten niku Pak. Nah, karena petugasnya sudah disediakan di UPP secara umum, panjenengan tatkala ada gejala keanehan pada tanaman apapun, tolong panjenengan WA bisa langsung panjenengan tindak mriki saged untuk menghubungi petugas yang ada biar nanti panjenengan aplikasi pengendalian sesuai dengan hama sasaranipun. Nah, contoh Pak serangan warna coklat itu gambar terbaru dari Kulon Progo Pak. Blur ya Pak Minal. Nah, memang untuk kalangan petani-petani ini menjadi kendala yang khususnya tanaman padi Bapak Ibu sekalian. Khususnya di Sleman Barat yang bergerak pada tanaman padi itu petaninya sudah di atas umur 60. Ini menjadi kendala. Sehingga tatkala untuk ada informasi melakukan pengamatan nek wereng coklat kuwi nek gedene sak pitik iso diamati Pak. Nggih to? Ning wereng niku gedene sak tengu Pak. Nyobi mang bayake mang kilas balik nek panjenengan kena tengu nggo kelek mawon le golek pripun Pak. Itu gedene wereng coklat seperti itu Pak. Sehingga memang ini menjadi kendala di lapangan karena khusus petani-petani tanaman padi yang beraktivitas adalah bapak-bapak yang yuswanipun sudah di atas umur 60, sementara ini generasi muda. Bu garapan 1000 meter atau panen buat didel ya Pak. Anak itu. Nah, orang coklat seperti itu Pak. Pada gambar yang tengah itu pas waktu penetasan pertama kali, warnanya putih seperti tepung. Ini sebenarnya aplikasi yang pertama kali yang paling pas. Jangan sampai menunggu warna coklat membentuk sayap, karena warna coklat itu ada dua bentuk, yang membentuk sayap dan ada yang tidak membentuk sayap. Yang membentuk sayap niki mangke akan migran ke daerah yang lain, menularkan. Yang tidak membentuk sayap atau sayapnya separuh, dia akan menempat di situ. Ini akan menempat di situ untuk memakan, menyerang tanaman yang ada di situ. Nah, nek pun piantun di atas umur 60 kan untuk mengamati warna coklat sing sak gedene tengu kan wis gek petugas Mas Minal saja sudah tidak mampu untuk melakukan pengamatan warna coklat. Lanjut. Nah, ini ulat geraya yang ada di berbagai macam tanaman palawija, baik dele ataupun terong, sayuran. Nah, ini jenis kepek Pak, atau kumbang yang sering memakan daun kedelai, daun terong, dan pada jagung juga mau. Dan dia juga bisa menyerang buah pun. Kepek atau kumbang. Lanjut. Nah, sekarang yang menjadi ngetren adalah ulat geraya pada jagung Rudipirda. Itu menyerang langsung pada titik tumbuh Pak. Janjane mudah karena sulit untuk melakukan pengendalian dengan bahan kimia. Sebenarnya ada di daerah Bantul, di daerah pesisir itu menggunakan pasir laut Pak, yang dicampur dengan pekatur. Itu dicampur dengan beberia, dimasukkan pada pucuk-pucuknya, atau dengan kapur dimasukkan pada pucuk-pucuk dari tanaman jagung itu sendiri. Dia akan tatkala kena pasir atau kapur belumit akan terjadi plasmolisis atau pengeringan kulit. Ada gesekan mekanis antara pasir dengan badan yang ada di situ. Ini sangat mudah sekali sebenarnya, mengerakobir sebenarnya. Yang lain, ini bentuk lalat buah Pak. Oh iya, monggo Bapak. Dari kelompok Tani Angsan di Makmur, belum lama ini kami ditunjuk untuk SPAT dengan
kelengkapan alhamdulillah berjalan, termasuk Pak Her itu menjadi tutor favorit di kelompok kami, termasuk Mbak Tere. Yang saya tanyakan sebelum ini, dulu setelah itu hari-hari akhir itu mengadakan studi banding di Sawangan, kebetulan didampingi oleh BPL Mas Khoiri, termasuk Mas Hale, Mbak Tere, termasuk Ibu Kepala PTD Gubernur di Sawangan. Fokus yang saya tanyakan, karena banyak sekali mengenai hama penyakit ini yang sekarang baru panen raya dan harganya tinggi sekali, yaitu Lombok. Lombok termasuk di Sleman, Lombok sehat. Karena di wilayah kami ini juga banyak penggemar yang sekarang juga ikut panen raya itu. Kebetulan yang disampaikan tadi, ulat tentara atau ulat geraya itu menyerangnya cepat sekali dan malam. Itu sehingga kalau sore tidak apa-apa, esok wis kerowok itu loh. Nek kerowok 2 kilo, nek saiki 100.000 nek benjone kerowok tambah-tambah bisa banyak sekali. Fokus untuk ulat geraya ini saya mohon penjelasannya untuk mengendalikannya, karena ini cepat sekali, mengendalikan dengan sistem apa di luar pestisida. Singkat saja itu saja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari kelompok Tangisan yang baru saja sekolah lapang pengendalian hama terpadu. Biar tidak kelewat ya, biar nanti nyambung. Sebenarnya banyak sekali untuk langkah-langkah pengendalian terkait dengan ulat geraya, karena sifatnya ulat geraya adalah keluar malam dan itu berlawanan dengan apa pun piyambak. Pada waktu malam kita sudah sare tidurnya, ulat geraya baru keluar untuk mencari makan. Pertama kali adalah sanitasi lingkungan, gulma atau suket yang ada di bedengan Pak. Oke, kalau sudah berilah perangkap. Itu ada metarisium, nanti tolong Pak sehubungan dengan Pak Minal nggih. Nanti di antara tanaman, jarak tanam di tengahnya dikasih lubang, dikeruak gitu nggih. Penyen upaya katul. Nanti untuk metarisiumnya hubungan dengan Mas Minal. Nanti katul dengan metarisium dicampur dimasukkan dalam keruakan tadi Pak. Ini untuk merangkap. Tatkala ulat geraya itu keluar, dia akan tertarik dengan katul karena manis. Nah, di situ sudah ada jamur metarisiumnya. Tatkala dia masuk di ruangan di rorak tadi, sudah makan katul, tidak ada metarisiumnya, jamur katul. Nah, jamur tadi nanti akan membalut badan dari larva ulat tentara tadi, sudah kena jamur Pak nanti. Tapi yang namanya pengendalian cara alami tidak sekaligus mati Bapak. Beda dengan bahan kimia nggih. Nek bahan kimia ki 1 jam 2 jam sudah mati, tapi tatkala dengan bahan alami minimal 5 hari baru kelihatan. Ini ki sing sulit ora sabar, inilah yang menjadi memang penjalan oleh pihak-pihak ketiga diciptakan kesusun niku Pak. Kesusun yo tuku niku wae karepe kan ngoten niku. Sehingga ya, nanti untuk metarisium, untuk jamurnya seperti itu nanti berhubungan dengan petugas yang ada. Kata nih Pak nih, ya. Masih ada lagi Bapak? Sebelum kita lanjut, nanti lagi nih. Lanjut Pak Minal. Nah penyakit Pak, tadi hama itu serangga penyebarnya kelihatan, gejalanya juga kelihatan. Sekarang penyakit. Penyakit itu disebabkan oleh jenis bakteri. Nah, bakteri ini pun penyebab ini kan mboten sakit kita tingali. Nek mboten mawi alat mikroskop. Sing sakit kita tingali adalah gejala seranganipun. Nah, kebiasaannya pun para kadang tani wis rusak parah, gedok, opyak. Sehingga untuk melakukan tingkat pengendalian, biaya untuk melakukan pengendalian lebih banyak daripada sing mau diunduh. Mula yang namanya budidaya itu harus nonton hitung-hitungan prinsip ekonomi pertanian dipun agem. Hargane 80.000 saiki Lombok, tapi kowe napa biaya produksi berapa sih sebenarnya nek dengan menggunakan bahan-bahan kimia bili sing diaturke Pak Kadis Kelowal. Harus nonton hitung-hitungan nih Pak.
regane 80 niku biaya produksimu piro? Kudu dihitung, Pak. Kedua jamur. Nah, nek bakteri jodone niku nanti pestidimanipun adalah bakterisida. Mboten insektisida. Nek hama bangsane walang sangit, lajeng warung coklat itu mereknya make insektisida, Pak. Nek bakteri penyebabipun mereka menggunakan bakterisida. Nah, bakterisida ini tatkala digunakan untuk hama tidak ada artinipun, Pak. Enggak ada artinya. Yang kedua, penyakit yang disebabkan oleh jamur, cendawan. Ini nanti gejalanya akan berbeda-beda tatkala di lapangan, makin bisa membedakan. Nah, nek jamur penggunaan pun napa pestisida adalah dengan fungisida. Nek sing bakterisida digunakan di jamur ya ora cocok, Pak. Enggak ada artinipun. Justru nanti akan merubah kondisi lingkungan yang ada. Ketiga adalah virus. Itu merek dagangan pun nggih virusida, Pak. Makanya nggih label virusida. Nah, nek bakterisida, fungisida, virusida dicampur digunakan untuk mengendalikan penyakit ataupun hama di lapangan. Nek cara belajar tentang susunan kimia, unsur A dicampur dengan unsur B akan menjadi 0. Wonten nggih Pak ngoten niku nggih. Makanya tatkala bakterisida dicampur dengan fungisida, ora artinipun, Pak. Makanya penyakitnya malah kayak didusi sehingga perkembangannya pun lebih cepat, lebih baik sesuai dengan penyebabipun. Mula makanya penjenengan kagungan gejala tanaman apapun hubungan dengan petugas yang ada di sini sehingga pas pengendaliannya pun dengan sasarannya pun. Lanjut Mas Minal. Nah, ini gejala-gejala penyakit pada tekuk, Pak, pada daun padi yang sudah fase generatif. Nah, lantas pada pembentukan malem, nah, do patah leher. Ini petani kebanyakan lingonane pun patah leher ngoten niku wis ora iso ditulungi, Pak. Leopia kan biasanya seperti itu. Bar panen kok do patah leher. Sudah bisa tidak bisa. Nah, tatkala tanaman padi sudah seperti itu panenipun jerami harus dibakar. Jerami harus dibakar. Jangan digunakan untuk tutup nek murid. Itu akan menular pada pesemaian. Karena jamur ini menular pada lewat tanah, jamur tanah. Makanya tatkala jeraminya sudah terserang penyakit ini, tolong jeraminya dibakar. Jagung yang itu Pak untuk ulat gerayak yang sekarang baru ngetren seperti itu bukan jagung, itu virus bule. Kadang dalam satu hamparan cuma ada tanaman 1, 2, 3 yang terserang. Ini sebenarnya untuk mengantisipasi tatkala ada satu pohon yang terserang bule, jabut aja buang jauh-jauh. Seperti halnya tanaman cabai yang kena patrek. Wes kena patrek, dogogrok neng ngisor, dineng kewan. Ini akan menjadi sumber serangan. Wes kena patrek penjenengan panen nganggo rasukan, sesuk yo nganggo kuwi nggo panenan sing tanduran sing sehat. Soalnya jamur bisa lewat pakaian penjenengan sekalian. Makanya setelah panen dengan cabai kena patrek, perasaanipun bar panen dicuci dulu. Ampun dicantel ke ten emperan, sesuk dia malih nggo panen malih sing nggih tanaman sehat akan menularkan Pak ini. Tolong hati-hati. Apa meneh wis kena patrek, petani ini lumrah. Wis dinengke wae wis panen padahal regane seperti ini, Pak. Ini jadi gini Bapak Ibu sekalian. Hama dan penyakit itu muncul karena dalam budidaya ada yang kurang pas. Ini tidak bisa dipisahkan. Ada hubungan sebab akibat. Ada hubungan sebab. Dari budidaya saja kurang pas, munculnya nanti adalah hama dan penyakit. Tidak bisa dipisahkan. Virus bule pada tanaman cabai itu vektor penularnya Pak, kutu putih. Sebelum penjenengan nanam cabai membuat bedengan, tolong kiwa tengene nek wonten tanduran kaya wit lombok-lombokan atau tanaman wit jendal sing kena bule seperti itu tolong disanitasi dulu, dibersihkan dulu. Dan ada gulma pada saluran pengairan sing merambat yang terserang bule seperti itu tolong disanitasi,
dipotong, kumpulkan, dibakar. Tatkala itu tidak dikendalikan dulu, nanti ada vektor menularkan virus kepada tanaman cabai penjenengan sekalian. Kebanyakan sekarang petani-petani cabai bininya beli, pesen. Itu bijinya belum tentu, karena bule itu virusnya bisa lewat biji. Tatkala pembuat persemaian tanaman cabai, apakah betul bijinya lepas dari virus bule? Lebih baik dalam satu kelompok membuat persemaian sendiri yang dengan tanaman yang sehat. Itu arahnya pun ke sana. Belum mangke nek pengen tumbas ini pun jadi, kayak ono sing kuning, ono sing kuning, ono kan ngoten niku, Pak. Nah, gejala kuning itu nanti munculnya mungkin akan pas waktu berbuah lenggelani tadi itu. Karena memang virus itu bisa menular lewat biji. Lanjut. Layu. Biasanya nek jam 2 awan tandurane layu. Engko nek mangkat sore dia akan segera kembali. Tolong layu dibedakan layu karena bakteri atau layu karena jamur. Mudah, Pak. Penjenengan mapras batang cabai 1. Kira-kira sekilan, diketok sekilan, mangke penjenengan beto botol aqua dikasih air bening. Pencasan sing miring ngoten ke wau mangke dicelupke tenggek cairan tenggek air wau. Mangke nek keluar sing nggak dicelup bekas napa nggih potongan tadi keluar warna putih kayak benang, itu bakteri penyebab itu. Karena yang keluar itu adalah massa bakteri. Nek boten berarti nanti akan sama dengan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Niku bedanya penyakit layu yang disebabkan oleh bakteri yang ada di atas dan jamur yang ada di bawah. Nek penjenengan motong satu tunas, satu batang dibelah warnanya seperti apa, sehingga nanti bisa pas penjenengan tumbas pestisida ini pun. Lanjut. Ini yang patek, Pak. Nggih, patek nggih. Ini menjadi nomor itu. Nah, apalagi ini musim hujan, karena patek itu jamunnya akan dipengaruhi dengan suhu dan kelembapan. Nah, untuk mengantisipasi itu, tatkala pecah cabang 3, sudah pecah cabang 3 nggih. Daun di bawah pecah cabang 3 itu harus hilang semua. Karena patek itu jamurnya jamur tular tanah. Karena musim hujan ada pinjalan percikan air hujan ke daun yang ada di bawah pecah cabang, ini akan menularkan, Pak, cepat menularkan, sehingga diharapkan sebelum pecah cabang atau bakdo pecah cabang, daun di bawah pecah cabang itu harus hilang semua. Itu bisa ditaruh dalam saluran irigasi tutup tanah menjadi pupuk. Dalam secara ideal seperti itu, okay? Jarak ideal tanam tergantung kondisi kesuburan tanah, tergantung dengan musim kemarau atau musim hujan, Pak. Ini sudah ada panduan dalam buku. Nek musim hujan lebih baiknya jarak tanam pada cabai sekian. Sudah ada panduan itu. Lanjut. Terima kasih. Matur nuwun. Wonten lepatipun jemaah konten. Wonten sing disuwun pirsa Bapak Ibu sekalian. Cekap nggih, Pak nggih. Nggih. Matur nuwun, kula angta senenan basanipun. Karep kula panjenengan saged nampi menapa sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Wonten lepatipun jemaah konten akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.